dalam bab 1 itu ini yang pokok-pokok penting yang harusnya kalian explore ya. Pertama itu latar belakang masalah ya. Nah, latar belakang masalah itu kan itu mengungkapkan alasan kenapa kalian membuat penelitian itu atau membuat skripsi ya. Jadi alasannya di sini ada di situ ya. Alasannya. Terus alasan ini bukan cuma statement aja, tetapi harus didukung oleh bukti-bukti ya. Nah, jadi di dalam latar belakang itu kalian harus munculkan masalah ya. Masalah kan itu adalah kesenjangan antara apa yang diharapkan dengan apa yang terjadi pada saat itu ya. Jadi di sini kalian harus bagaimana kalian mengungkapkan fenomena yang kalian dapatkan di lapangan untuk mengungkapkan, oh ini ternyata ada masalah ya. Misalnya kalau di manajemen keuangan, misalnya kalau kalian mau angkat tentang harga saham misalnya ya, perlu kalian ketahui di dalam bab 1 dalam rencana proposal atau dalam skripsi Anda itu berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian ya. Nah, yang di latar belakang masalah itu memang kalian harus explore ya. Jadi kalian meyakinkan pembaca bahwa ini ada masalah di objek penelitian yang akan kalian teliti ya. Jadi seperti yang telah saya sampaikan tadi bahwa masalah itu muncul jadi lewat fenomena ya, fenomena yang ada di lapangan ya. Nah, fenomena itu yang kalian angkat, dan masalah itu kalau dalam judul itu biasanya ada dalam variabel Y ya. Jadi contohnya ini ya. Oke, ini contoh ini ya. Judulnya ini benar perbesar ya. Jadi judulnya ini adalah pengaruh kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan ya. Nah, berarti kalau kita lihat di sini ini berarti variabel Y ya. Variabel Y-nya adalah ini ya. Jadi variabel yang ada masalahnya. Berarti masalah yang nanti diungkapkan di latar belakang itu tentang loyalitas pelanggan. Nah, kemudian variabel X-nya ini ya. Yang variabel X-nya tentunya ini ya, yang mempengaruhi ya. Jadi variabel X-nya kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan ya. Nah, jadi kalau ada judul seperti ini ya, yang kalian explore adalah ini ya, loyalitas pelanggan. Ada masalah ya. Jadi masalah loyalitas pelanggan itu kalian ungkapkan masalahnya apa saja ya. Nah, tentunya harus ada bukti-bukti ya. Kalau misalnya loyalitas pelanggan, berarti kalian bukti bahwa misalnya kalau kalian melihat ini CV Sinar Surya ya. Berarti kalau kalian misalnya loyalitas pelanggan, berarti kalian harus ungkapkan masalah yang masalah loyalitas ini kan misalnya pembeli itu sudah berkurang untuk datang ke toko atau tempat atau membeli barang di tempat tersebut ya. Jadi sudah beralih ke pelanggan yang lain ya. Jadi pelanggan ini beralih ke toko yang lain misalnya. Jadi itu kan masalah loyalitas pelanggan ya. Nah, itu pertama yang kalian bisa ungkapkan. Baru yang kedua, kalian bisa ungkapkan ada perbedaan hasil penelitian sebelumnya ya. Misalnya ada yang mengatakan kualitas pelayanan itu berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Tapi ada di lain pihak ada juga yang mengatakan kualitas pelayanan itu tidak berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan ya. Jadi ada dua penelitian yang kontradiksi ya. Nah, demikian juga dengan ini, ada yang mengatakan kepuasan pelanggan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan, sedangkan ada juga yang mengatakan kepuasan pelanggan itu tidak berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Nah, itu bisa diungkapkan ya, bisa ditarik di situ. Yang memperkuat latar belakang masalah Anda ya. Pengaruh harga produk, kualitas produk, dan cara promosi terhadap minat beli. Nah, ini semua sudah bagus ya. Judulnya ini ada
variabel Y-nya kan berarti ini ya, minat beli konsumen ya. Nah, berarti ini ya, minat beli konsumen. Nah, ini kemudian ini variabel X-nya, X1-nya ini ya. X1-nya harga produk, X2-nya kualitas produk, dan X3-nya cara promosi ya. Terhadap minat beli konsumen pada PT Indosat ya. Nah, kalau lihat di judul, kalau judul masukkan juga untuk judul ya. Kalau judul itu jangan sampai ada dua kata yang muncul ya. Jadi misalnya di sini produk sudah dua kali ditulis ya. Sebaiknya ditulis satu saja ya. Jadi misalnya pengaruh harga kualitas. Jadi harga kualitas produk dan harusnya cara kan tidak perlu ya, harusnya promosi ya. Promosi terhadap minat beli konsumen ya. Kalau cara ini variabelnya kan harusnya promosi ya, tidak ada variabel cara promosi ya. Nanti di dalamnya kalian jelaskan bagaimana promosi itu kan caranya bagaimana kan, dan indikator-indikatornya ya. Jadi ini ya, jadi berarti kalau di topik seperti ini, judul seperti ini, berarti minat beli konsumen yang kalian expose, kalian angkat ya. Jadi misalnya di PT Indosat itu minat beli konsumen itu misalnya selama 3 tahun terakhir itu terjadi penurunan ya. Penurunan dari, kalau minat beli konsumen berkurang berarti penjualannya berkurang ya. Bisa juga kalian tarik dari penjualan ya, penjualannya berkurang selama satu periode tertentu ya. Jadi misalnya 5 tahun lah atau berapa bulan terakhir ada datanya, itu kalian ungkapkan di situ ya. Kemudian yang kedua seperti yang dia sampaikan tadi, kalian juga angkat dari penelitian terdahulu yang merupakan masalah. Misalnya pengaruh harga produk terhadap minat beli. Ada yang katakan signifikan, ada yang mengatakan tidak ya. Demikian juga dengan kualitas produk. Ada yang mengatakan itu berpengaruh signifikan dan ada juga yang tidak ya. Demikian juga dengan promosi terhadap minat beli ya. Jadi itu ya yang di latar belakang yang harus kalian perkuat ya. Jadi contohnya judulnya pengaruh struktur modal, kebijakan dividen, profitabilitas terhadap nilai perusahaan ya. Nah, berarti yang dia jadikan permasalahan di sini berarti nilai perusahaan ya. Nilai perusahaan di mana? Nilai perusahaan tentunya di sektor siklikal ini ya, yang di bursa efek ya. Jadi itu yang diangkat ya. Bab satunya ini yang ditonjolkan ini ya, yang masalah yang ada ya. Jadi misalnya masalahnya kan tadi ada di nilai perusahaan ya. Nah, kalau masalah nilai perusahaan ini dia misalnya ini dia ambil data-data ini ya. Data-data perusahaan yang ada di sektor non primer ya, atau siklikal ya, di bursa efek. Nah, untuk lebih memudahkan, data-data itu ditampilkan dalam bentuk grafik seperti ini ya. Nah, kalau dari grafik ini kan kita bisa melihat, oh ternyata dari tahun 2016 sampai 2020 ini ada terjadi penurunan nilai perusahaan ya. Jadi ini kalau yang warna ini kan berarti ini perusahaan ya, perusahaan MDIA ya. Nah, kemudian yang hijau ini PJAA, kemudian yang merah ini Auto ya. Nah, itu baru setelah itu dijelaskan perusahaan-perusahaan tersebut ya. Jadi ternyata ada terjadi penurunan ya. Ada terjadi penurunan nilai perusahaan. Nah, dampaknya apa? Tentu kalian harus jelaskan. Oh, ini kalau perusahaan itu nilai perusahaannya turun terus, itu akan bisa berdampak negatif bagi perusahaan ya.
Nah, jadi ya seperti ini ya, fenomena yang dialami oleh perusahaan yang mengalami penurunan nilai perusahaan menunjukkan posisi keuangan yang kurang baik. Kegiatan pemilik berkurang dan memberikan sinyal negatif bagi investor ya. Nah, kemudian di sini dia kaitkan perbedaan hasil penelitian ya. Jadi misalnya dia ambil tadi kan salah satu variabel yang mempengaruhi nilai perusahaan itu adalah struktur modal. Nah di sini dia ungkapkan seperti ini ya. Jadi ini beberapa penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang tidak konsisten mengenai struktur modal terhadap nilai perusahaan. Nah ini dalam penelitian Hamidi, Manopo, Triyono ya, Suraida menyatakan bahwa struktur modal berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Namun ada penelitian yang lain mengatakan struktur modal itu tidak berpengaruh ya, seperti penelitian dari Astari, Nuriati, dan Kartika, dan ada banyak lagi ya. Jadi itu cuma contoh ya. Nah jadi kalau kalian mau ambil ada beberapa variabel itu kalian perkuat dengan penelitian yang berbeda ya. Contoh yang lainnya misalnya ini dia ungkapkan perbedaan hasil penelitian antara kebijakan dividen dengan nilai perusahaan ya. Nah, di sini ada yang mengatakan kebijakan dividen berpengaruh signifikan dan ada juga yang tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan ya. Nah, demikian juga dengan profitabilitas ya. Faktor yang ketiga variabel yang ketiga ada profitabilitas. Nah, ini juga dia kemukakan ya, ada beberapa penelitian. Ada banyak penelitian mengatakan profitabilitas itu berpengaruh signifikan, sedangkan di lain pihak banyak juga penelitian yang mengatakan tidak berpengaruh signifikan. Nah inilah yang memperkuat sehingga penelitian ini baik untuk diteliti ya, dicari tahu sebenarnya pengaruh faktor-faktor itu arah mana, apakah signifikan atau tidak ya. Nah setelah di latar belakang itu diperjelas, kemudian dia masuk di identifikasi masalah ya. Nah, identifikasi masalah ini merupakan kesimpulan ya dari latar belakang atau ulasan dalam latar belakang masalah ya. Jadi misalnya ini ya, dia rangkum dari latar belakang masuk dalam identifikasi masalah ya. Jadi misalnya nilai perusahaan PT Astra Autopart atau kodenya Auto itu merupakan bagian dari perusahaan sektor siklikal di Bursa Efek tahun 2016 cenderung mengalami penurunan ya. Jadi dia menyatakan bahwa ada perusahaan yang kategori subsektor siklikal ini cenderung mengalami penurunan ya nilai perusahaannya. Demikian juga nilai perusahaan dari Citos Internasional ya. Jadi ada penurunan seperti yang di grafik tadi itu sudah jelaskan ya. Nah, demikian juga PJA atau Pembangunan Jaya Ancol ya, dia ada cenderung mengalami penurunan ya kalau kita lihat di grafik tadi itu. Demikian juga dengan nilai perusahaan dari PT Intermedia Capital yang semuanya ini merupakan perusahaan yang masuk di kategori siklikal ya. Nah, ini juga PT Gajah Tunggal ya. Jadi dia masuk di sektor siklikal, subsektor otomobil ya. Nah, selanjutnya seperti yang tadi dia ungkapkan juga bahwa ada perbedaan hasil penelitian sebelumnya mengenai hubungan antara struktur modal terhadap nilai perusahaan yang telah dijelaskan tadi itu. Kemudian berikutnya juga dia tuliskan ada perbedaan hasil penelitian hubungan antara kebijakan dividen dengan nilai perusahaan. Dan yang terakhir ada perbedaan hasil penelitian sebelumnya mengenai hubungan antara profitabilitas dengan nilai perusahaan ya. Nah, setelah itu kemudian dia masuk di batasan masalah ya. Batasan masalah ini biasanya kalau apanya banyak, identifikasi masalahnya banyak, dia cuma fokus di apa yang dia mau teliti, itu dia masukkan identifikasi masalah ya. Nah, selanjutnya rumusan masalah. Rumusan masalah itu dia tulis seperti ini ya. Supaya lebih mudah sebenarnya ya. Dia gunakan kata tanya ya. Apakah struktur modal itu berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan ya. Jadi apakah struktur modal berpengaruh signifikan? Jadi ini kalau statement seperti ini sebenarnya mudah untuk kita jawab.
Kan kita lewat nanti kita dapatkan data, kita olah, kita gampang untuk menjawabkan berdasarkan hasil statistik kita bisa tahu apakah signifikan atau tidak. Jadi bisa menjawab rumusan masalah ini ya. Dan demikian juga yang kedua, apakah kebijakan dividen berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan pada sektor siklikal. Dan yang ketiga, apakah profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan ya. Nah ini ya, ini contoh rumusan masalah. Nah selanjutnya tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu harus konsisten dengan rumusan masalah ya. Jadi kita lihat ya. Jadi misalnya rumusan masalahnya pertama untuk menguji dan menganalisis. Dia ambil lagi yang kata di poin pertama ini. Apakah struktur modal berpengaruh ya. Jadi apakah struktur modal berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan pada sektor siklikal yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ya. Nah, demikian juga dengan tujuan yang kedua dan yang ketiga ya. Jadi dia konsisten ya. Jadi selaras dengan rumusan masalahnya ya. Nah, selanjutnya di manfaat penelitian itu manfaatnya bagi penulis itu sendiri dan manfaatnya bagi investor ya. Bisa juga dia tuliskan manfaat bagi masyarakat banyak ya. Nah itu sebenarnya kunci ya dalam pembuatan bab 1 ya dalam proposal atau skripsi Anda ya. Pengaruh kualitas pelayanan, kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan ya. Jadi kalau dari judul ini harusnya yang fenomena yang diangkat itu adalah loyalitas pelanggan ya. Coba kita lihat ya. Ini Windy Mongkaren ya. Nah di sini penjelasannya ya, ini maksudnya pengantar. Nah ini latar belakang masa cuma singkat begini ya. Jadi bagaimana orang akan tahu ya bahwa masalah itu ada ya. Jadi sekali lagi jangan latar belakang cuma seperti ini ya. Jadi harusnya di latar belakang itu ada pengantar, kemudian difokuskan pada ini ya, loyalitas pelanggan ya. Tentunya dengan bukti-bukti yang ada ya. Jadi loyalitas bisa aja kan bukti-bukti pelanggan selama berapa bulan terakhir atau selama 5 tahun terakhir itu sudah menurun misalnya ya. Karena pelanggan itu sudah beralih ke ke toko yang lain atau ke supermarket yang lain atau yang tempat yang lain ya. Jadi loyalitas menurun ya yang mau ditonjolkan di sini ya. Sehingga itu yang menjadi permasalahan ya. Jadi jangan seperti ini ya. Nah, ini orang bingung masalahnya apa, judulnya sudah bagus tapi ini seperti ini ya. Nah, selanjutnya setelah itu kan bingung kalau cuma 2 alinea begini, kalian mau buat identifikasi masalah, kalian akan bingung apa ini ya. Jadi nah seperti ini, pelayanan yang kurang baik terhadap konsumen atau pelanggan. Nah ini kan berarti tidak betul ini ya, karena ini tidak dijelaskan di depan ya. Tiba-tiba muncul pelayanan kurang baik terhadap konsumen dan pelanggan ya. Jadi tidak dijelaskan di latar belakang, tiba-tiba muncul ini pelayanan yang kurang baik ya. Nah ini orang bilang ini hoax ya, karena tidak ada bukti, tidak ada data-data, tiba-tiba muncul pelayanan yang kurang baik ya. Demikian juga operasional perusahaan yang masih kurang efektif dan efisien, ini juga harusnya tanpa bukti itu jangan ditulis ya. Jadi harusnya identifikasi masalah adalah semua yang ada dalam latar belakang ya, poin-poin penting dalam latar belakang masalah itu yang dijelaskan dalam identifikasi masalah ya. Nah, demikian juga berikutnya rumusan masalah ya. Apakah terdapat pengaruh? Nah, ini apakah terdapat pengaruh kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan secara simultan terhadap loyalitas pelanggan PD CV Sinar Karya. Jadi ini salah besar yaitu. Jadi biasanya variabel satu dengan variabel yang lain pasti ada pengaruh walaupun ya kecil ya. Jadi kalau kalian bilang terdapat pengaruh, memang sudah pasti ada pengaruh ya. Harusnya apakah kualitas pelayanan itu berpengaruh signifikan terhadap misalnya
loyalitas pelanggan ya, atau apakah berpengaruh positif ya atau negatif terhadap loyalitas pelanggan ya. Jadi itu ya, jadi jangan seperti ini ya. Makanya kalau kalian buat seperti ini ya, itu maksimal itu nilai C kalau cuma begini ya. Judulnya sudah bagus tapi isinya di dalam yang tidak benar ya. Bisa paham ya? Bisa? Kesia, bisa jelas? Jelas. Ya, ya. Oke. Satu lagi saya kasih contoh, melihat ini punya siapa ya? Kalau ini Efraim. Nah, ini Efraim ya. Nah, kalau Efraim ini berarti seperti yang sudah sampaikan tadi, berarti masalahnya ada di minat beli konsumen. Ya, ini masih pemasaran juga ya. Nah, coba kita lihat ke bawahnya ya. Nah, latar belakang nah ini pengantar ya, harusnya. Nah, ini harusnya minat beli konsumen itu yang tadi ya, harusnya minat beli konsumen itu yang diangkat ya. Jangan penjelasan-penjelasan seperti ini ya tentang IM3, tapi yang pokoknya adalah minat belinya ya, minat beli yang diungkapkan. Ini kan secara teori ya, tapi di lapangan bagaimana minat beli ini ya. Harusnya minat beli ini yang diperjelas ya. Nah, makanya setelah masuk di identifikasi masalah kan ini bingung ya. Identifikasi masalah penggunaan biaya iklan yang kurang efisien. Maksudnya apa kurang efisien? Apakah betul di perusahaan situ kurang efisien? Apa ada buktinya atau tidak? Demikian juga dengan konsep iklan yang kurang menarik. Jadi konsep iklan IM3 apakah kurang menarik? Nah, itu harus ada bukti-bukti ya, harus ada bukti. Nah, bukti-bukti bisa juga kalian sebarkan kuesioner awal ke beberapa orang untuk menyatakan oh betul didukung oleh bukti-bukti ya. Nah ini dari latar belakang rumusan penelitian ini adalah sebagai berikut. Nah ini juga sudah terlalu banyak ya. Jadi ini maksudnya ini disesuaikan dengan variabel yang akan kalian teliti ya. Pengaruh fasilitas dan pengalaman. Jadi ini terhadap produktivitas kerja pegawai ya. Produktivitas kerja kantor BPJS ya. Ya, jadi ini ya. Jadi masalahnya ada di produktivitas kerja ya. Kemudian variabel X-nya yang mempengaruhi itu yang kita mau uji pengalaman dan fasilitas ya. Pengalaman dan fasilitas. Jadi adalah ini fasilitas kerja maupun pengalaman. Jadi mungkin dia maksudnya fasilitas kerja yang ada di kantor tersebut, pengalaman kerja dari karyawan dan pengaruhnya terhadap produktivitas kerja pegawai ya. Nah, coba kita lihat ini ya. Cara pembuat bab 1-nya ya. Nah, ini ya. Bisa kelihatan ya? Bisa kelihatan? Bisa, Benar. Oke. Jadi di latar belakang ini dari judul yang tadi itu dia buat pengantar dulu seperti ini, kemudian setelah itu dia ungkapkan masalah yang produktivitas kerja itu ya. Nah ini seperti ini kalian juga bisa. Jadi ini ya berdasarkan hasil pengamatan awal ya. Nah ini bisa juga kalian gunakan seperti ini ya. Beberapa pengamatan awal oleh peneliti di kantor yang dimana dia penelitian, dia menyebarkan kuesioner ya. Jadi di sini hasil kuesioner yang telah peneliti bagikan ini ditemukan bahwa penyediaan fasilitas yang ada di kantor BPJS masih kurang lengkap dan belum mencukupi para pegawai bekerja. Dikarenakan terdapat beberapa alat kerja yang tidak berfungsi dengan baik
juga masih ada kekurangan alat penunjang ya pada setiap ruangan, itu seperti komputer, mouse, keyboard dan sebagainya ya. Demikian juga AC-nya kurang dingin, koneksi WiFi yang lambat. Nah, itu masalah-masalah ya. Hal ini sejalan dengan dia cukupkan dengan teori ya. Nah, ini juga dia setelah fenomena itu dia ungkapkan juga tentang penelitian sebelumnya yang ada perbedaan ya. Jadi ini sudah tidak ada masalah ya tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian ya. Nah, selanjutnya kalian buat bab 2-nya ya. Nah, bab 2 isinya tentang ini ya, landasan teori ya, teori-teori yang untuk mendukung dari variabel penelitian yang kalian akan teliti ya. Jadi sebaiknya di awal itu kalian buka dulu dengan apakah manajemen keuangan atau manajemen SDM atau manajemen pemasaran sesuai dengan konsentrasi kalian ya. Kemudian kalian bawa tulisan ini menuju ke variabel Y ya. Jadi misalnya tadi kan variabel Y-nya tadi adalah produktivitas kerja. Berarti di sini kalian jelaskan produktivitas kerja itu apa, definisinya apa, cara mengukurnya, dan indikatornya bagaimana, ya kalian jelaskan di situ ya. Dan yang terakhir, di variabel Y ini kalian harus jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi variabel Y ini, sesuai dengan pendapat para ahli tentu ya. Baru selanjutnya kalian masuk di variabel X1 dan X2 ya. Selanjutnya penelitian terdahulu, kemudian kerangka pemikiran teoritis dan hipotesis ya. Nah, dalam kerangka pemikiran teoritis ini kalian harus ungkapkan atau kalian cari penelitian-penelitian sebelumnya yang mendukung hipotesis Anda ya, yang mendukung hipotesis Anda ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Ini yang contoh seperti yang tadi ya, ini contoh yang sudah diseminarkan. Ini yang judulnya, yang tadi ya, yang judulnya pengaruh struktur modal, kebijakan dividen, dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan ya. Nah, seperti yang Benar sudah sampaikan, nah di bab 2-nya, nah di bab 2 bisa juga ditulis tinjauan pustaka, ada yang menggunakan landasan teori, atau yang lain ya. Tapi intinya bab 2 ini pertama seperti yang Benar sudah sampaikan, pertama kalian jelaskan tentang konsentrasi kalian ya. Jadi kalau ini kan dia di manajemen keuangan ya. Jadi dia jelaskan sedikit tentang manajemen keuangan, fungsi-fungsi manajemen keuangan. Kalau ada teori dia boleh ungkapkan di situ ya. Nah, selanjutnya baru dia masuk di ini, di variabel terikat tadi ya. Variabel terikat tadi kan adalah nilai perusahaan ya. Jadi bagaimana supaya dari manajemen keuangan itu masuk ke variabel Y ini ya, atau nilai perusahaan ya. Nah, nilai perusahaan ini dijelaskan definisinya, apa itu nilai perusahaan, kemudian tapi tentunya bukan kata-kata sekalian sendiri ya, tetapi berdasarkan teori ya, atau berdasarkan artikel atau tulisan ya yang diperoleh. Jadi ini ya, jadi menurut Setiawan, menurut Siombing ya. Selanjutnya dia ungkapkan nilai perusahaan itu cara mengukurnya bagaimana ya, atau indikatornya apa, atau proksinya apa ya. Nah, di sini dijelaskan bahwa nilai perusahaan itu diukur dengan price book value ya. Menurut siapa? Menurut Yulianto dan Widyasari ya. Nah, ini cara menghitungnya seperti ini. Ada rumusnya, kalau ada rumusnya kalian tuliskan rumusnya. Kemudian setelah itu kalian jelaskan juga tentang ini ya, tentang struktur modal atau variabel X-nya, X1 ya. Nah, seperti X1, apa itu struktur modal, cara mengukurnya bagaimana, itu diperjelas di sini ya.
Nah, ini X2-nya kebijakan dividen sama ya, kalian jelaskan dulu definisinya, kalau ada jenis-jenisnya, dan cara mencarinya atau rumus yang biasa digunakan. Demikian juga dengan profitabilitas ya. Nah, selanjutnya kalian masuk di penelitian terdahulu ya. Nah, dalam penelitian terdahulu ini itu kalian paling kurang lah kalian cantumkan 5 penelitian, minimal 5 ya, bisa lebih ya, yang ada yang relevan tentu dengan penelitian Anda ya. Jadi di sini kita lihat variabel-variabelnya, ada struktur kepemimpinan saham, struktur modal, jadi terhadap nilai perusahaan ya. Jadi intinya penelitian yang relevan dengan penelitian Anda ya. Ini ada penelitian kedua, penelitian ketiga, dan seterusnya ya. Nah, kemudian di sini juga dia ungkapkan perbedaan ya, penelitian yang akan dia lakukan dengan penelitian sebelumnya ya. Jadi di sini dia katakan perbedaannya apa sih? Pertama perbedaannya di bidang dari objek penelitian yang berbeda dengan penelitian sebelumnya ya. Kemudian apa lagi? Jangka waktu ya. Yang lalu itu jangka waktu misalnya 6 tahun, kalau dia sekarang gunakan 5 tahun ya. Kemudian yang lalu dia pakai regresi linear berganda, kalau ini dia menggunakan regresi data panel ya. Jadi ini yang membedakan penelitiannya dia dengan penelitian sebelumnya ya. Nah, ini juga jadi periode pengamatan yang berbeda. Penelitian sebelumnya ada yang 4 tahun, kalau dia 5 tahun ya. Nah, demikian juga ada yang penelitian sebelumnya dia menggunakan untuk nilai nilai perusahaan itu dia menggunakan Tobinski. Kalau ini dia menggunakan proxy price book value ya. Jadi itu supaya jelas bahwa penelitian itu berbeda dengan penelitian sebelumnya ya. Nah, ini ya. Jadi dia ungkapkan perbedaan-perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Selanjutnya baru dia masuk di kerangka pemikiran ya. Ya, jadi kerangka pemikiran teoritis seperti yang sudah sampaikan tadi itu berisi jadi hubungan antar variabel ya. Jadi ini pertama struktur modal dan nilai perusahaan. Tentunya dia harus menggiring pembaca untuk menuju ke hipotesisnya dia ya. Hipotesisnya tentu didukung oleh penelitian sebelumnya ya. Jadi ini ya. Jadi ini penelitian sebelumnya yang mengatakan dari Yanti, Darmayanti, Dahar, Mujija, Okiwati itu mengatakan bahwa struktur modal itu berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Makanya nanti hipotesisnya adalah struktur modal berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Demikian yang kedua, dia jelaskan lebih detail. Kemudian ada penelitian-penelitian sebelum yang menunjukkan bahwa kebijakan dividen itu berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Demikian juga yang ketiga ini hampir sama ya. Jadi Dewi, Suryono, Hernina, Dewantari itu mengatakan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Sehingga ini hubungan antar variabel ya. Jadi struktur modal terhadap nilai perusahaan, kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan, dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Nah, selanjutnya berdasarkan tadi kerangka berpikir tadi, kemudian disusun hipotesis seperti ini ya, simple ya. Jadi struktur modal berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, kebijakan dividen berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, dan profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan ya.